Alhamdulillahillazi ja'ala al-Islam dinan ribatan matinan bainal qulubil mu'minin wa amara bil ittihad wat ta'awun wa nahaa 'anit tafarruqi wa tanazzu'i fi kitabih. Asyhadu an la ilaha illallah qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul qalbir rahim wa khuluqil azim wa khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ibadallah, usikum nafsi bittaqwallah, faqad faza man ittaqa. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang lebih pantas kita lantunkan pada saat ini melainkan ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita jamaah sekalian. Betapa banyak limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua. Allah berikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Allah ringankan langkah kita dari tempat kita masing-masing. Ada yang dari rumah, ada yang dari kebun, ada yang dari sekolah, ada yang dari kantor, menuju masjid ini dalam rangka melaksanakan fardu Jum'ah secara berjamaah. Juga Allah titipkan iman dalam diri kita. Seandainya tidak ada iman, tidak mungkin kita berkumpul di rumah Allah ini. Dan ini adalah harta yang termahal. Khatib ulangi sekali lagi, harta yang termahal kita miliki adalah saat ini adalah iman yang kita miliki dalam kehidupan ini, yang harus kita jaga, yang harus kita semai, yang harus kita rawat sampai hembusan napas terakhir kita insyaallah. Dengan begitu insyaallah husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, iman memang tidak menjamin dalam kehidupan kita untuk selalu berlimpah dengan harta. Tapi yang pasti iman menjamin kita untuk merasakan sayangnya Allah kepada kita dalam apapun warna dan rasa yang Allah berikan kepada kita dalam kehidupan ini. Sayangnya begitu deras Allah Subhanahu wa taala mengucurkan nikmatnya. Begitu banyak nikmat Allah telah kita nikmati sampai terkadang kita tidak sadar, kita lupa, kita lalai bahwa apa yang sudah kita miliki merupakan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, yang belum tentu orang lain atau hamba yang lain diberikan dengan nikmat yang sama seperti kita. Tidak ada kata lain kita sepakat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Selawat beriring salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita berselawat kepada beliau, meskipun kita tidak pernah hidup bersama beliau, tidak pernah memandang wajah beliau, tapi kita cinta kepada beliau. Setiap ada perkumpulan, setiap ada pertemuan, maka kita ucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan itu kita diakui, dengan begitu kita juga akan diakui menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, suatu ketika malaikat Jibril berpesan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lalu kemudian pesan nasihat itu juga disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya yang lain radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan hendaknya ini juga menjadi pesan nasihat untuk kita semua selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat yang lain. Lalu Nabi bersabda, "Ya ashabi, wahai sahabatku," kata Rasulullah, "maukah kalian mendengarkan nasihat Jibril yang pernah nasihat itu dinasihatkan kepadaku?" Maka para sahabat dengan kompak menjawab, "Qalu bala ya Rasulullah."
Tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami ingin mendengarkan nasihat tersebut. Kemudian Nabi bersabda, atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku malaikat Jibril alaihi salam, faqala, dan Jibril berkata kepadaku, kata Rasulullah. Lalu Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, isma syi'tah, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, kata Jibril, hiduplah sesukamu ketika engkau hidup di dunia. Hiduplah semaumu, Allah berikan kebebasan. Apakah engkau ingin menjadi manusia yang taat atau malah ahli maksiat? Terserah, pilihan di tanganmu. Apakah engkau ingin beriman atau malah sebaliknya kufur terhadap keesaan Allah? Apakah engkau ingin menzalimi orang lain dengan kuasamu? Terserah, dengan kuasamu, sedang engkau sedang berkuasa. Apakah engkau ingin berbuat yang tidak adil apabila engkau berkuasa? Maka itu pilihan di tanganmu, kata Jibril alaihissalam. Tapi ingat, kau harus ingat, kau harus sadar ya Rasulullah, fa innaka mayyitun, kau akan mati, kau akan menjadi mayat, kau akan menjadi bangkai yang tak berharga. Semua akan kau tinggalkan, kehormatan, nama besar, jabatan, predikat, sertifikat, semuanya akan menjadi hiasan-hiasan dunia saja. Kelak engkau akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, kau akan meninggalkan dunia ini. Fa innaka mayyitun, kau akan mati. Walikulli ummatin ajal, kata Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia punya batas akhir kehidupannya. Setiap tarikan napas, maka ketahuilah jatah hidup kita berkurang sedikit demi sedikit. Sekarang dunia memanglah nyata, akhirat hanya menjadi cerita, hanya dongeng cerita sekarang. Hanya menjadi kita dengarkan di ceramah-ceramah, di nasihat-nasihat, belum kita temui akhirat sekarang. Tapi ketika kita mati nanti, ketika ajal sudah datang kepada kita, maka dunialah yang akan menjadi cerita dan akhirat yang akan menjadi nyata dan selamanya dan sebenar-benarnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya kehidupan manusia di dunia ini memiliki tahapan sedikit demi sedikit dan dilalui setapak demi setapak, namun pasti semua kita akan menemui kenyataan takdir yang tidak bisa kita hindari. Semua kita akan merasakan itu, suka tidak suka, mau tidak mau, siap tidak siap, ridha tidak ridha, maka kita akan mendapatkan kematian itu atau mendapatkan takdir itu, yaitu kematian. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka mayyitun, kata Jibril, kau akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun engkau berada, kata Allah Subhanahu wa taala, kemanapun engkau pergi, kau ingin sembunyi menghindari kematian. Apapun kedudukanmu yang telah engkau capai, siapapun dirimu, kata Allah, meskipun engkau berada di dalam benteng yang kokoh, kau ingin menghindari kematian dariku, kata Allah, tapi kematian akan tetap menjumpaimu, kematian akan mendapatimu. Yudrikumul maut wa in kuntum fi burujim musyayyadah. Al mautu qat'iyyun, kematian itu adalah keniscayaan. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata, al mautu babun fa kullun nas dakhiluhu. Kematian itu tak ubahnya seperti sebuah pintu, maka setiap manusia, setiap kita pasti akan memasuki pintu tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian nasihat Jibril yang kedua kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril menasihati diriku, kata Rasulullah, wahai sahabatku sekalian. Apa kata Jibril yang kedua? Ya Muhammad, ahbib man syi'tah. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang ingin engkau cintai di dunia ini. Dengan kata lain, sukailah apa yang ingin engkau sukai di dunia ini. Senangilah apa yang ingin engkau senangi. Tapi ingat, kata Jibril, fa innaka mafarikuhu, sungguh engkau akan terpisah, sungguh engkau akan berpisah dengan siapapun, dengan apapun yang engkau senangi dan engkau cintai. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita mengajarkan agar janganlah kita terlalu berlebihan mencintai sesuatu atau mencintai seseorang, sehingga penuhlah hati kita ini dengan cinta kita terhadap sesuatu itu atau dengan orang itu. Yakinlah ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apabila sesuatu telah berlebihan kita cintai, suatu ketika bisa jadi sesuatu itu pula yang paling tidak kita sukai atau paling kita benci. Dan sebaliknya, janganlah kita terlalu membenci sesuatu atau membenci seseorang secara berlebihan, karena bisa jadi suatu saat akan datang masanya yang kita benci tadi, itulah yang paling kita sukai. Dialah orang yang paling kita sukai. Pepatah Arab mengatakan, bahkan ada yang mengatakan ini perkataan Imam Syafi'i, ahbib habibaka haunan ma. Cintailah
seseorang yang engkau cintai ala kadarnya saja, sederhana saja, tidak usah berlebihan. Asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Bisa jadi orang yang engkau cintai, sesuatu yang paling engkau senangi akan menjadi sesuatu yang paling engkau benci suatu saat. Wa abghid baghidaka haunan ma. Dan bencilah sekedarnya saja, tidak boleh berlebihan. Benci kepada seseorang, benci kepada benda, sekedarnya saja. Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Bisa jadi orang yang kau benci itu akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Bisa jadi benda yang paling kau tidak sukai itu menjadi benda yang sangat engkau sukai suatu saat, kata Imam Syafi'i. Dan yakinlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang kita cintai, apapun yang kita senangi, suatu saat akan meninggalkan kita. Atau malah sebaliknya ini, kita yang akan meninggalkannya. Maka benarlah nasihat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, ahbib man syi'ta, cintailah apa yang ingin engkau cintai, tapi ingat, fa innaka mafarikuhu, sungguh engkau akan terpisah dengan apa yang engkau cintai atau yang engkau senangi. Apapun itu ma'asyiral hadirin, akan terpisah. Pangkat, jabatan, kedudukan, istri, dan lain sebagainya. Kita akan berpisah. Kita akan meninggalkan atau dia yang akan meninggalkan kita. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang menemani kita, kata Rasulullah? Wa amal, hanya amal yang akan menemani kita. Kalau pernah tangan ini kita gunakan untuk mengusap kepala anak yatim, menyantuni anak yatim, dan merasa seolah-olah anak yatim itu memiliki orang tua, maka sirnalah kesedihan di hatinya. Itulah yang disebut dengan amal. Kalau pernah tangan ini digunakan untuk bergotong royong, pembangunan masjid, pembangunan jalan untuk kemaslahatan umat, maka itulah yang disebut dengan amal. Itulah yang berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah tangan ini menyingkirkan duri, menyingkirkan paku di tengah jalan, sehingga orang terselamatkan dari bahaya duri tersebut, paku tersebut, itulah yang disebut dengan amal dan berguna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah mata ini menetes air mata di tengah malam, sedangkan orang lain sedang tertidur pulas, dia kenang dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang disebut dengan amal yang akan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal-amal itu seperti debu yang ditiup oleh angin, artinya tidak bermanfaat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kata Rasulullah, malaikat Jibril menasihati aku, wahai sahabatku sekalian. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, lakukanlah sekehendakmu ketika engkau hidup di dunia. Silakan, pilihan di tanganmu. Allah berikan kebebasan. Kerjakanlah segala keinginanmu. Allah berikan kesempatan kepadamu. Tapi ingat, fa innaka majziyun bihi. Tapi ingat, sungguh apa yang engkau kerjakan, apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, apa yang kau ucapkan, kelak Allah akan memberikan balasan yang setimpal kepadamu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan walaupun sebesar zarrah, biji sawi kalau kita lihat terjemahannya, yarah, Allah akan memperlihatkannya kepada kita. Dan sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa saja di antara kita, siapapun orangnya, yang melakukan keburukan walaupun sebesar zarrah, yarah, maka Allah pun akan memperlihatkannya kepada kita semua. Dalam firman Allah yang lain, la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ada yang luput dari catatan Allah, baik perkara yang terkecil maupun terbesar, semuanya lengkap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan Allah perlihatkan di hadapan kita semua. Allah akan berikan balasan yang setimpal kepada kita. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, jangan pernah menganggap remeh sebuah dosa, sebuah kemaksiatan ataupun kesalahan. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu dosa apa, maksiat apa yang mana menyebabkan Allah murka kepada kita, yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala marah kepada kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Dan sebaliknya, perlu kita ingatkan juga, perlu kita pikirkan juga. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah letih, jangan pernah capek untuk melakukan kebaikan, karena kita tidak tahu dengan kebaikan apa yang membuat Allah ridho kepada kita dan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi bahan renungan,
kami tutup dengan 2 hadis Nabi Muhammad SAW untuk tidak meremehkan sebuah dosa dan meremehkan amal sekecil apapun yang disebut dengan kebaikan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Bainama rajulun yamshi bi tariqin istadda 'alaihi al-'atash, fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba thumma kharaja. Fa idza kalbun yalhathu ya'kulu thara minal 'atash. Faqala rajulu laqad balagha hadzal kalba minal 'atash mithla alladhi kana balagha bi. Fanazala al-bi'ra famala'a khuffahu thumma amsaka bi fayhi fasaqal kalba fasyakarallahu lah faghfarallahu lah." Sekali waktu atau suatu ketika ada seorang laki-laki melakukan perjalanan yang sangat jauh. Di tengah perjalanan ia mengalami kehausan yang sangat luar biasa. Karena disebutkan dalam hadis isyadda alaihil atash, dia merasakan kehausan yang luar biasa. Qadarullah, takdir Allah, ketika itu dia menemukan sumur dan dia pun turun ke dalam sumur untuk minum. Dan ketika ia naik ke atas dari dalam sumur tersebut, ia dapati dia melihat seekor anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Dia pun berkata dan bergumam dalam hatinya, anjing ini telah mengalami kehausan sebagaimana yang barusan aku alami. Perkataannya dalam hati. Lalu timbul rasa iba, timbul rasa kasihan dalam hati pemuda ini. Lalu dia pun turun kembali ke dalam sumur untuk menciduk air. Untuk menciduk air sumur dengan sepatunya. Digigitnya dengan mulutnya karena tangannya digunakan untuk berpegang di dinding-dinding sumur. Lalu naiklah dia ke atas sumur. Kemudian diminuminya anjing tersebut, diberikan minum. Fasyakarallah, maka Allah berterima kasih kepada pemuda ini, kepada laki-laki ini. Seiring dengan terima kasihnya seekor anjing kepadanya, faghfarallah, bukan sekadar berterima kasih, maka Allah pun memberikan ampunan kepadanya karena telah berbuat baik kepada seekor anjing saja. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hewan yang hina, yang kalau lewat di hadapan kita akan mengusirnya, kita akan melemparinya. Bahkan nama hewan ini sering digunakan ketika seseorang sedang marah kepada orang lain dan lain sebagainya. Akan tetapi ma'asyiral hadirin, menjadi pelajaran bagi kita semua. Meskipun hinanya hewan ini, ketika dia mendapati kesulitan, kemudian seseorang menolongnya hingga dia bisa minum kembali dan sehat pulih kembali, Allah bukakan pintu surga lewat sekedar memberi minum seekor hewan yang hina saja. Subhanallah. Kalaulah memberi seekor anjing saja telah menghantarkan seseorang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu bagaimana jika yang kita tolong itu, yang engkau tolong itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki iman, yang memiliki syahadat yang sama, berdoa bermunajat kepada Allah yang sama. Tentu ampunan Allah lebih besar daripada hanya sekedar menolong seekor anjing. Namun sebaliknya, menjadi kehati-hatian bagi kita ma'asyiral hadirin, menjadi pelajaran bagi kita. Namun sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala juga kuasa memasukkan seseorang ke dalam nerakanya, bukan karena dia tidak salat, bukan karena dia tidak puasa, bukan karena dia tidak zakat, dia bayar zakat. Bukan karena hal yang besar, tetapi bisa jadi karena hal sepele, perbuatan kecil, perbuatan yang tidak diperhitungkan saat dia melakukannya, artinya diremehkannya ketika dia melakukannya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat, fadakhalat fiha an-nar, la hiya at'amatha wa saqatha, iz hiya habasatha wa la ta'kulu min khashashil ardi." Ada seorang wanita, dalam riwayat disebutkan bukan wanita biasa hadirin. Dia adalah ahli ibadah, wanita yang rajin ibadah, tetapi dia diponis masuk ke dalam neraka. Masya Allah, ahli ibadah diponis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam neraka. Mahia, ada apa dengan itu? Kita bertanya-tanya. Hanya karena hal sepele saja. Fi hirratin, hanya hal sepele, hanya karena seekor kucing saja. Fi hirratin, hanya karena menzalimi seekor kucing. Apa yang dia lakukan terhadap kucing tersebut? Sajanatha hatta matat. Dia kurung kucing tersebut sampai mati. La hiya at'amatha. Wanita ini jangankan memberi makan kepada kucing tadi. Wala hiya saqatha. Jangankan dia beri minum kepada kucing tadi. Iz hiya habasatha.
bahkan wanita ini mengurungnya, mengikatnya, wala ta'kuluha wala tarakatha, bahkan wanita ini tidak membiarkan atau melepaskan kucing tadi, ta'kulu min khosyasil ardi, hanya sekedar untuk makan tanah atau rerumputan bumi, saking kehausan, saking kelaparannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika hanya karena menyakiti seekor kucing saja, makhluk yang tidak berharga itu saja dapat mengantarkan seseorang ahli ibadah masuk ke dalam neraka, karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala telah menzalimi seekor hewan. Lalu bagaimana sekiranya kalau yang engkau sakiti itu, kalau yang kita sakiti itu adalah makhluk Allah yang berwujud manusia? Bagaimana pula jika yang kita sakiti itu adalah manusia yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah yang sama? Tentu kemurkaan Allah, tentu marahnya Allah jauh lebih besar ketimbang hanya menyakiti seekor hewan tadi. Wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sekehendakmu, lakukanlah apa yang kau inginkan. Fa innaka majziyun, tapi ingat, kau akan mati, kau akan meninggalkan dunia ini. Apa yang kita kerjakan semuanya akan ada balasannya. Baik yang kita perbuat, maka sungguh baiklah yang balasan dari Allah yang akan kita dapat. Buruk yang kita kerjakan, yakinlah ma'asyiral hadirin, maka keburukan pula yang akan kita dapati, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mudah-mudahan nasihat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini juga menjadi nasihat terbesar bagi kita semua dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah wa lakum min kulli dzanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha rabbal alamin, wasari'u ila maghfiratillahil karim, wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala bada'a fihi binafsi, wa thanna bil malaikati musabbihati bi qudsi, faqala ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa rada anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din minal yahud wan nasara wal musyrikin wal munafiqin wa man awanahum ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'anna al bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa an mantiqa Banyuasin khassa wa sairil buldan al muslimina amma ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum was'alu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ilas shalah.